Selamat sore remaja. Sore. Ada haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, meskipun ibadah kita secara online, tapi kita masih bisa merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Meskipun kita tidak bisa bertemu, meskipun kita masih secara online, tapi kita masih bisa merasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Katakan kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu Tuhan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib.
berikan selama hari ini Tuhan Yesus. Kami masih bisa bernafas Tuhan, kami masih bisa bertemu Tuhan, bertemu dengan Engkau Tuhan, masih bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bimbing kami dari awal, pertengahan sampai selesainya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, yang di sini di tempat ini Tuhan Yesus, meski ada yang di rumah juga Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Engkau yang baik Bapa. Kami mulai ibadah kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Pada haleluya, puji Tuhan. Katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus haleluya. Alam semesta melukiskan
baik bagi kita semua. Sampai hari ini kita masih bisa memuji memuliakan namanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Katakan Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau yang baik bagi kami kita semua Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Katakan layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan sekali lagi. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau sudah menyertai ibadah kami ya Tuhan dari awal hingga pertengahan ini ya Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau siapkan hati kami ya Tuhan. Kau siapkan telinga kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Nya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada yang bertugas. Haleluya. Selamat sore adik-adik remaja dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan kita masih ada sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan begitu baik, begitu mengasihi kita. Dan puji nama Tuhan, firman pada saat sore hari ini kakak memberikan tema yaitu jangan suka protes. Siapa adik-adik yang masih suka protes sama Tuhan? Kakak berharap setelah adik-adik mendengar firman Tuhan ini, jangan lagi protes kepada Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan kita, Alkitab kita dibuka dan dibaca dan terus direnungkan. Karena firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan. Di dalam firman Tuhan ada kekuatan yang baru yang selalu Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari adik-adik kita buka dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Roma pasal 9 ayat yang ke-20 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama dalam perhitungan ketiga. 1, 2, 3. Siapakah kamu, hai anak manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Puji nama Tuhan. Ayat 21 dikatakan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Di sini tema pada saat sore hari ini yaitu jangan suka protes. Salah satu sikap negatif yang dimiliki oleh manusia pada umumnya adalah suka protes. Kurang bersyukur atau tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimilikinya atau yang diterimanya. Wujud nyata dari sikap kurang bersyukur atau tidak puas adalah mengeluh,
menggerutu, bersungut-sungut, mengomel, bahkan berani protes kepada Tuhan. Ini yang berbahaya. Protes adalah pernyataan tidak menyetujui, menentang atau menyangkal. Di dalam Yesaya 45 ayat 9 dikatakan bahwa celakalah orang yang berbantah, yang menentang Allah. Orang protes kepada Tuhan karena merasa kehidupannya tidak sama dengan orang lain, atau menganggap orang lain lebih baik dan lebih beruntung. Kita berpikir Tuhan tidak adil atau Tuhan pilih kasih, lalu dalam hati timbul kekecewaan sampai akar pahit. Dan di sini dalam ayat yang ke-20, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Mungkin selama ini adik-adik sering berpikir, mengeluh, bahkan protes kepada Tuhan bahwa mengapa saya dilahirkan di keluarga ini? Mengapa saya dilahirkan di orang tua ini? Adik-adik, kakak mau ingatkan kepada adik-adik bahwa kita tidak bisa memilih orang tua kita. Tuhan membentuk kita, Tuhan menempatkan kita, Tuhan mempercayakan kita kepada orang tua kita. Tuhan mempunyai tujuan. Tuhan tahu apa yang harus diperbuatnya. Dan mungkin adik-adik berpikir bahwa mengapa saya tidak seberuntung teman saya? Teman saya bisa apa yang dia minta, apa yang dia inginkan selalu terpenuhi oleh orang tuanya. Dan bahkan terkadang kita suka mengeluh atau kita iri dengan sahabat-sahabat kita. Mari kita belajar dari tokoh Alkitab, kita menteladani, yaitu kakak akan memberikan contoh teladan orang yang diproses tetapi tidak protes, yaitu Yusuf. Adik-adik sudah sering mendengar cerita tentang Yusuf, bagaimana dia dibenci oleh saudaranya, bagaimana dia sampai dijual menjadi budak orang Mesir di dalam rumah Potifar. Tetapi Yusuf tidak pernah protes dengan apa yang harus dia jalani, karena dia tahu bahwa Tuhan yang sudah membentuknya, dan Yusuf tahu bahwa apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi hidupnya itulah yang terbaik bagi dirinya. Maka dari itu Yusuf tidak pernah protes. Bahkan setelah dia dibenci oleh saudaranya, dia dijual kepada orang Mesir untuk menjadi budak di rumah Potifar. Tetapi karena Yusuf tidak pernah protes, maka penyertaan Tuhan selalu ada dalam Yusuf. Bagaimana kita tahu bahwa cerita itu bahwa Yusuf itu dikasihi oleh tuannya, yaitu Potifar. Dan bahkan segala pekerjaan rumah dan segalanya dipercayakan kepada Yusuf. Tetapi ketika Yusuf sudah mulai merasa nyaman dengan keadaan yang seperti itu, tetapi Tuhan masih mengizinkan proses kepada Yusuf, yaitu bagaimana dia harus diperhadapkan dengan istri Potifar, bagaimana dia harus menjaga kekudusannya. Kita tahu bahwa setelah Yusuf menolak ajakan istri Potifar, maka Yusuf harus mengalami fitnah, dan pada akhirnya Yusuf harus masuk dalam penjara. Tetapi ketika Yusuf harus mengalami lagi kembali proses yang harus dari bawah lagi, mengalami tekanan, tetapi Yusuf dia tetap tidak protes kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Yusuf juga menjadi kepercayaan kepala penjara. Dan setelah itu Tuhan mulai mengangkat Yusuf, dan sehingga pada akhirnya Yusuf menjadi pemimpin orang nomor 2 di tanah Mesir.
Dan di sini mengapa Yusuf tidak protes ketika ia diproses? Yang tadi kakak sudah berbicara, yaitu karena Yusuf tahu, Yusuf menghidupi firman yang di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Mari kita baca adik-adik, kita buka Alkitab kita dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, kakak bacakan. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Apa yang terjadi kepada Yusuf tidak menutup kemungkinan juga akan kita alami juga. Tetapi bagaimana sikap kita ketika kita menerima proses itu? Seperti Yusuf, ketika ia menerima proses itu, ia menerimanya dan dia tetap percaya bahwa Allahku yang sudah membuat aku, dia pasti mempunyai tujuan yang maksud. Kenapa aku dibentuk? Kenapa aku diciptakan? Kenapa aku dilahirkan? Seorang tukang periuk membuat bejana, dia punya maksud, punya tujuan. Apa yang akan dibuatnya, dia sudah mempunyai gambaran, dia sudah mempunyai rancangan. Seperti apa bejana yang akan saya buat. Begitu juga dengan Tuhan, ketika Tuhan membentuk kita, Tuhan menciptakan kita, Tuhan melahirkan kita, Tuhan menempatkan kita di orang tua kita, maka Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada dirinya mengenai kita. Maka kita tidak perlu takut ketika kita mengalami proses, karena di dalam proses itu akan menghasilkan bejana yang lebih bermanfaat atau yang lebih berharga. Contoh, kakak berikan contoh lagi Ayub. Ketika Ayub diproses sama Tuhan, ketika segala harta miliknya, harta bendanya diizinkan Tuhan untuk diambil, namun Ayub tidak mempersalahkan Tuhan, karena Ayub tahu bahwa Tuhanlah yang sudah membentuknya. Pasti Tuhan akan mempunyai maksud setelah apa yang sudah terjadi, akan ada sesuatu hal yang berharga. Contoh seperti emas. Emas ketika semakin dia dibakar, semakin dia dipanaskan, maka emas itu akan menghasilkan emas yang murni. Dan di sini kita belajar adik-adik, mengapa Tuhan izinkan proses terjadi. Mengapa Tuhan mengizinkan proses terjadi bagi kehidupan kita? Dan mungkin kita bertanya-tanya bahwa tujuannya untuk apa? Bukankah Tuhan itu maha kaya, Tuhan maha kuasa? Tetapi mengapa Tuhan mengizinkan saya harus menerima proses ini? Mungkin kita berpikir bahwa saya sudah maksimal, saya sudah berusaha bersungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat 6c dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan upah bagi setiap orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi mengapa saya sudah bersungguh-sungguh, tetapi mengapa saya harus menerima proses ini? Adik-adik yang kakak kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini mengapa Tuhan izinkan proses terjadi dan tujuannya untuk apa? Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5
ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal kelima ayat yang ke-8. Mengapa Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidup kita? Dan kita sering bertanya-tanya, apa tujuannya Tuhan memproses kita? Yaitu untuk kita sadar. 1 Petrus pasal kelima ayat ke-8, kakak bacakan buat adik-adik. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Demikian firman Tuhan. Sadar dan berjaga-jaga. Kakak teringat kepada dahulu teman kakak yang suka bermain Mobile Legends dan juga ada bermain PUBG. Dulu kakak belajar bahwa melihat orang yang memainkan game PUBG, di situ dia sudah mempersiapkan bahwa dia akan bertempur, saya akan berperang. Dan kita tahu bahwa di mana kita akan turun, kita sudah mempersiapkan. Di tempat titik mana kita akan turun, kita sudah mempersiapkan bersama dengan tim. Tetapi terkadang setelah kita sampai di tempat tujuan, kita suka malah bermain-main. Kita tidak waspada. Padahal kita di dalam pertempuran, tetapi terkadang kita malah bermain-main, kita berjalan-jalan, tetapi tanpa kita sadari bahwa ada musuh yang sudah mengintai kita, yaitu sudah mengarahkan mata tembakannya kepada kita, tetapi kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga, dan pada akhirnya peluru itu dilesatkan dan mengenai kita. Maka apa yang terjadi di dalam game itu, setelah kita tertembak, maka kita akan mati. Begitu juga dengan kita, jika kita tidak waspada, tidak berjaga-jaga, kita tidak sadar, maka kita juga akan ditelan oleh iblis. Dan di sini dikatakan juga bahwa si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa. Jika kita mempelajari gaya hidup singa, bagaimana dia selalu menjadi yang terkuat di dalam dunia hewan. Dan mengapa singa mengaum? Yaitu tujuannya untuk menakut-nakuti kita. Padahal kita tidak tahu bahwa singa itu sebenarnya sedang apa atau dia sedang di mana. Tetapi ketika kita mendengar suara auman itu, maka kita menjadi takut. Dan firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita untuk kita tidak protes kepada Tuhan, karena Tuhan tahu bahwa kita di dalam dunia ini berada dalam gelanggang peperangan. Kita mempunyai musuh, yaitu musuh yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa musuh kita adalah iblis. Maka mengapa Tuhan mengizinkan proses itu terjadi dalam hidup kita? Yaitu supaya kita menjadi dewasa. Kita mempunyai iman yang tangguh. Maka ketika kita menghadapi permasalahan, maka kita akan menjadi orang yang kuat. Dan puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak kakak panjangkan, firman Tuhan kakak akhiri sampai di sini. Dan kita bersyukur bahwa kita diajar oleh Tuhan bahwa untuk kita tidak protes, untuk kita tidak protes kepada Tuhan ketika masalah datang kepada kita. Namun kita harus percaya, kita harus melihat bahwa Tuhan lebih besar dari setiap masalah kita. Dan puji nama Tuhan, firman Tuhan kakak juga sampai di sini. Amin.
Puji nama Tuhan. Saya undang Singer dan WL untuk maju ke depan. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku percaya Tuhan Yesus baik. Adik-adik yang gak kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah datang kepada kita untuk kita tidak protes kepada Tuhan. Kita adalah hanya sebatas bejana. Tuhan sudah membentuk kita, dan apa yang dibentuk Tuhan pasti mempunyai maksud dan tujuan atas setiap kita. Maka kita harus percaya, kita harus tahu siapa diri kita. Maka kita harus sadar dan selalu berjaga-jaga. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa kita mempunyai musuh dan lawan, yaitu iblis. Tetapi kita percaya bahwa Yesus sudah mati bagi kita, Yesus sudah bangkit dan hidup bagi kita. Maka kita tidak perlu takut. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Tante Hana. Sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami anak-anak remaja yang ada untuk kami senantiasa taat kepada-Mu Tuhan, menjadi anak-anak remaja yang baik, yang tidak senang protes Tuhan dengan apa yang terjadi di dalam hidup kami. Haleluya, ajari kami untuk senantiasa menurut akan kehendak-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa rancangan-Mu itu adalah rancangan yang indah yang Kau kerjakan buat kami semuanya. Ajari kami untuk senantiasa kami berada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Haleluya, karena kami yakin Tuhan, ketika kami berada di dalam rancangan-Mu, ketika kami taat kepada-Mu, menjadi anak yang senantiasa hidup menurut akan firman-Mu, masa depan yang indah akan menjadi milik kami semuanya. Puji Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati Tuhan Kak Sis yang sudah melayani Engkau. Biarlah firman yang
disampaikan Tuhan, haleluya, yang Kau sampaikan melalui lidah mulutnya senantiasa termeterai di hati kami, haleluya, menjadi kekuatan buat kami dan meneguhkan iman kami di dalam kami mengiring Engkau. Engkau pakai pelayanannya makin indah di dalam melayani Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak kami semuanya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Engkau senantiasa memberkati sekolah mereka, berikanlah kesehatan kepada mereka, dan terlebih Tuhan, berikan hati yang senantiasa menurut kepadamu, menurut kepada orang tua maupun menurut kepada guru-guru mereka. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan orang tua mereka yang merawat mereka Tuhan. Terpujilah namamu. Memberkati juga Tuhan Bapak Gembala kami. Urapan-Mu bekerja menguasai hamba-Mu di dalam membimbing kami semuanya Tuhan. Dan kerinduan kami Tuhan, biarlah izin yang akan disampaikan Tuhan, supaya kami, wadah-wadah yang ada maupun rayon-rayon yang ada, supaya bisa beribadah. Haleluya, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami rindu bisa beribadah kembali bersama dengan anak-anak remaja yang ada. Terpujilah namamu Tuhan. Semua yang terlibat di dalam pelayanan saat sore hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, mari kita mengangkat tangan kita. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya, kekuatan, perlindungan, penyertaan dari Roh Kudus menjadi milik kita semuanya saat sore hari ini sampai selama-lamanya. Dan kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya yakin teman-teman di sana tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Saya di sini sebagai perwakilan remaja akan menyampaikan pengumuman. Itu yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Sis yang telah menyampaikan firman. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, dan kepada teman-teman yang sudah melayani pada sore hari ini, kiranya Tuhan juga melawat dan Tuhan menjagai. Terus yang kedua, saya akan mengumumkan untuk teman-teman harus tetap ikut ibadah ya, kayak harus nonton dari awal sampai akhir, terus jangan lupa absen. Jangan habis absen terus keluar, jangan ya. Jadi videonya itu, ibadahnya itu harus ditonton dari awal supaya hadirat Tuhan terasa ya. Terus pengumuman selanjutnya saya umumkan untuk teman-teman remaja yang ulang tahun pada bulan-bulan ini, untuk Mas Binaya, Mas Andreas Julius, terus Mbak Melani, Mas Adit, terus ini ada Rian, Miranda sama EL. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan melawat dan Tuhan menjamah segala apa yang diinginkan. Terus itu aja pengumumannya. Kiranya Tuhan memberkati. Jangan lupa selalu mengikuti ibadah yang ada. See you.